Oh ya. Sudah Nobo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak Kepala SMK Kesehatan Mursidiyah Barabai, yaitu Bapak Randi Dwi Putra, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Arbani, yaitu Bapak guru kita sekaligus juga pengisi acara dan yang akan menyampaikan materi ceramah peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang kita hormati dan kita muliakan Bapak-bapak, Ibu-ibu, karyawan SMK Kesehatan Mursidiyah, serta anak-anak kami semua yang kami sayangi dan kami banggakan. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana hari ini dan juga kita diberi kesehatan, umur yang panjang, dan keafiatan sehingga kita bisa hadir dan melakukan kegiatan atau aktivitas hari ini dalam rangka peringatan Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yaitu pada hari ini tanggal 2 November 2020. Salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi besar Muhammad SAW untuk keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman nanti. Pada kesempatan ini, Bapak akan membacakan susunan acara peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW dengan susunan acara sebagai berikut. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, sambutan dari Bapak Kepala SMK Kesehatan Mursidiyah. Yang ketiga, acara inti yaitu ceramah Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Yang keempat, doa, dan yang terakhir penutup. Baiklah, untuk mempersingkat acara kita hari ini, marilah kita masuki acara yang pertama, yaitu pembukaan. Untuk membuka acara ini, marilah kita sama-sama membacakan Al-Fatihah. Terima kasih. Acara yang kedua yaitu sambutan. Sambutan akan disampaikan oleh Bapak kita, Bapak Kepala SMK Kesehatan Mursidiyah, yaitu Bapak Randi Dwi Putra. Kepada Bapak, waktu dan tempat kita persilahkan. Terima kasih, moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anak dan bapak, ibu guru dan seluruh yang hadir pada acara Zoom kali ini ya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala.
karena atas nikmat dan rahmat yang telah dianugerahkan kepada kita semua, sehingga khususnya pada hari ini ya, kita semua diberikan kenikmatan. Yang pertama adalah berupa kesehatan jasmani dan rohani. Lalu kita juga nggak lupa mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Karena atas perjuangan beliau sampai akhir pada zaman ini, kita masih diberikan istilahnya kenikmatan ya. Lalu kita berikan juga keberkahan karena kita adalah umat Nabi Muhammad. Lalu saya juga berterima kasih banyak kepada terutama Dewan Guru, panitia, dan guru kita yaitu Ustadz Arbani yang bersedia menyempatkan waktunya untuk mengadakan juga ya, ikut berpartisipasi pada acara ceramah ini. Beliau akan mengisi nanti. Dan anak-anak juga yang hari ini hadir Bapak apresiasi, walaupun kemungkinan tidak semua ya, masih ada yang lainnya. Mungkin mereka terkendala hal-hal yang mendadak atau ada yang sakit. Kita juga akan mendoakan supaya yang sakit untuk segera sembuh, atau yang berhalangan mudah-mudahan di lain waktu akan bisa sama-sama mengikuti acara-acara seperti ini. Nah, pada acara hari ini yaitu acara peringatan ya, peringatan Maulid Nabi Muhammad pada 12 Rabiul Awal 1442 Hijriah. Yang biasanya kita adakan di SMK Kesehatan kita ini tatap muka ya. Artinya biasanya tidak seperti ini. Biasanya lebih meriah gitu ya. Tetapi tidak mengurangi semangat kita bahwa kita akan tetap memperingati. Walaupun kali ini dengan pelaksanaannya daring via meeting Zoom ya. Tidak mengendurkan semangat kita untuk melakukan peringatan Maulid Nabi ini. Mudah-mudahan karena kita memperingati ini, mudah-mudahan nanti ada keberkahan ya. Ada juga manfaatnya karena kita adalah umat Nabi ya. Jadi mudah-mudahan ada berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu hadirin yang hari ini yang saya hormati, saya apresiasi ya, walaupun acara kita mungkin tergolong sederhana, tetapi tidak menjadi hambatan. Serta anak-anak Bapak di sini mungkin yang sedang di rumah, dan ada juga Bapak guru yang sedang di rumah sakit, dan di mana ada yang di kantor ya. Saya sangat apresiasi. Lalu ada perwakilan dari OSIS SMK Kesehatan. Ya, terima kasih banyak. Saya atas nama kepala sekolah ya, dan nama pribadi, saya memohon juga pada Bapak Ibu rekan untuk bersama-sama mengikuti acara Maulid ini dengan istilahnya khusyuk ya, dengan fokus sampai nanti acara ini berlangsung sampai selesai ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih semua atas kepercayaan dan kerjasama seluruhnya, karena tak banyak juga yang saya sampaikan karena terkendala waktu kita juga, tetapi adalah suatu kehormatan bagi saya untuk memberi sambutan kepada mewakili SMK Kesehatan Mufidia. Kemungkinan di tahun depan kita sama-sama nanti mudah-mudahan tidak seperti ini lagi, artinya tidak melalui online daring ya. Mudah-mudahan bisa bertatap muka karena di situ kita lebih terjalin silaturahminya dan juga tatap muka ya. Mudah-mudahan semua pandemi Covid ini segera berakhir. Saya rasa sekian saja sambutan dari saya. Kalau ada hilap dan salah dalam bertutur kata, mohon dimaafkan. Akhir salam saya ucapkan bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, terima kasih kepada Bapak Kepala SMK Kesehatan Mursidiyah, Bapak Randi Dwi Putra, yang telah memberikan sambutannya. Acara berikutnya yaitu sambutan dari Ketua OSIS SMK Kesehatan Mursidiyah Barabai, yang akan disampaikan oleh teman kita Raida Sofia. Kepada Raida Sofia dipersilahkan. Kadang pala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kedengaran lah, Pak? Ya, kedengaran. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmat dan hidayahnya. Kita dapat berkumpul di sini, memperkokoh keimanan dan ketakwaan kita serta menjalin tali silaturahmi dalam rangka memperingati Hari Maulid Nabi Muhammad SAW secara online. Sholawat serta salam marilah senantiasa kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Penghormatan kami kepada Bapak Kepala Sekolah SMK Kesehatan Mursidiyah, kepada guru-guru beserta teman-teman yang dapat berhadir secara online pada hari ini. Tujuan kita dari pelaksanaan peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW ini, pertama adalah mengingat fadilah peringatan Maulid Nabi, yaitu siapa orang yang memperingati atas hari kelahiranku, kata Rasul, maka orang tersebut akan mendapat syafaat pada hari kiamat. Kedua, dengan pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini, mudah-mudahan kita akan mendapatkan hikmah yang baik berupa perubahan sikap yang baik, perubahan moral yang baik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Sebagai wujud kecintaan kita kepada Rasul. Ketiga, dengan kegiatan ini tali silaturahmi kita akan semakin terjalin walaupun secara online. Teman-teman, marilah kita simak ceramah nanti dengan sungguh-sungguh, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Sekian yang dapat saya sampaikan sebagai perwakilan Ketua OSIS serta teman-teman OSIS lainnya. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Raida Sofia sebagai Ketua OSIS yang telah menyampaikan sambutan pada acara ini. Baiklah, kita masuki acara berikutnya, yaitu acara inti, yaitu ceramah dari Bapak Arbani tentang Maulid Nabi besar Muhammad SAW, yang mana temanya ini adalah meneladani kepribadian sang Nabi dalam kehidupan sehari-hari. Kepada Bapak Arbani, kita persilahkan, waktu dan tempat disilahkan. Sebelum kita memulai, mari kita membacakan dulu
surah Al-Fatihah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ulun hormati kepala sekolah Mursyidiyah beserta Dewan Guru dan anak-anak kami yang kami cintai dan kami sayangi. Alhamdulillahilladzi arsalahu rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullih. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah. Al-Fatihah lima uglika wal khatimi qadrihi wa miqdarihi al-azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad ja'akum fi rasulillahi uswatun hasanah. Wa qala fil hadis, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, marilah selalu kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpahan rahmat dan karunia-Nya kita tidak dapat menghitung berapa besar nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Tidak bisa kita hitung berapa nikmat yang kita nikmati dalam setiap saat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya adalah nikmat umur. Sampai sekarang kita masih dalam keadaan ada. Coba kalau ada, maka kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nikmat akal. Al-aqlus salimu bil jismi salim. Akal nang sehat terdapat pada badan nang sehat. Akal yang sehat terdapat pada badan yang sehat. Banyak akal sehat, banyak badan sehat, tapi akalnya tidak sehat. Apalagi yang tidak patut kita syukuri. Apalagi yang tidak kita nikmati. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat apa yang kamu mau dustakan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala? Yang ketiga nikmat sehat wal afiat. Nikmat yang tidak bisa ditukar dengan apapun. Misalnya banyak harta tapi makannya cuma kerupuk. Nikmatnya apa? Kerupuk. Tahu, banyak uangnya. Tapi nikmatnya tidak ada. Karena tidak mempunyai kesehatan.
salawat serta salam selalu kita curahkan ke hariban kita, junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dengan baginda Rasul kita dituntun menuju jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu dengan agama, yaitu Islam. Yang mana sebagaimana kita sebutkan setiap saat kita mau masuk sekolah belajar, membaca doa raditu billahi rabba wa bil islami dina. Nah, ridha dengan agama Islam. Yang ulun tidak bisa ungkapkan banyak-banyak terima kasih kepada pembawa acara yang memberikan kesempatan sedikit waktu untuk menguraikan tentang Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, anak-anakku sekalian yang ulun cintai, bila teman membuatmu luka, bila pasangan membuatmu kecewa, bila corona membuatmu menderita, yakinlah bahwa Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa cinta. Cinta itu adalah buah, cemburu itu adalah rasa. Bila cinta mulai terasa, maka cemburu pun mulai ada. Benar apa tidak? Betul. Betul. Nah, itu kita lihat keadaan sekarang. Bagaimana di Perancis, bagaimana umat-umat Islam rasa cemburunya luar biasa ketika nabinya dihina, dicaci. Itu membuktikan bahwa cinta adalah tidak bisa diukur dengan apapun. Disebutkan di dalam kitab Burdah, karangan daripada Imam Bushairi, ayahsabu subba annal hubba munkatimun ma baina munsajimin minhu wa muttarimi. Apakah orang yang sedang asyik bercinta mengira bahwa cintanya dapat disembunyikan? Tidak bisa. Dengan gerak-geriknya, tatap matanya, tidak bisa disembunyikan. Di antara air mata yang selalu bercucuran dan hati yang selalu bergojolak, bisakah kerinduan, kecintaan yang kita rindukan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada di dalam diri kita, dan tidak ada girah, keinginan untuk mencintai baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ulida makhtuman makhulan maqtu'an surrah tawallat dhalika li syarafihi indallah aidil qudrah. Di dalam kitab Simtud Durar karangan daripada Ali Al-Habsyi, apa kata beliau? Dan telah diriwayatkan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan dalam keadaan telah berkhitan. Jadi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dilahirkan sudah berkhitan dahulu. Manusia yang tidak sama dengan kita sudah berkhitan. Kemudian apalagi becalak mata sudah. Kemudian apalagi tali pusatnya sudah bersih. Nah, itu membuktikan bahwa
baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan sudah lain daripada kebiasaan. Walaupun Nabi Isa juga dilahirkan, yang mana mereka Sallallahu Alaihi Wasallam dilahirkan, di mana kita dapat mengetahui perilaku, sifat dan akhlak baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai wafat umur 62 tahun. Tapi kalau Nabi Isa umur berapa meninggalnya? Nah, di situ kita tidak dapat disamakan dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka ketika itu kakeknya tidak ada di tempat, maka Abu Lahab menyuruhlah budaknya Suwaibah untuk datang kepada Aminah untuk menemani ibunya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu lahirlah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana para malaikat, para pohon-pohon, kayu, dan semua memuji akan lahirnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian setelah itu Suwaibah mengabarkan kepada Abu Lahab bahwasanya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah lahir. Maka bahagianya Abu Lahab akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai-sampai dengan kebahagiaannya dibebaskan daripada budak. Nah, itu keistimewaan daripada Abu Lahab. Walaupun dalam perjalanannya baginda Rasulullah, musuh besarnya adalah Abu Lahab. Tapi gembiranya Abu Lahab dengan kelahir baginda Rasul membuat ada takhsis. Takhsis itu keringanan daripada Allah Subhanahu wa taala pada hari Senin. Setiap hari Senin kelahiran baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Abu Lahab diringankan siksanya. Kemudian daripada itu Suwaibah menyusui yang pertama kali akan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disusuilah oleh Suwaibah dengan susu sebelah kiri, karena yang mengeluarkan air susu ketika itu adalah hanya yang sebelah kiri. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berapa kali tidak mau disusui oleh Suwaibah. Lalu Suwaibah melapor kepada kakeknya Abdul Muthalib. Kenapa sampai 2 kali ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mau menyusu dengan sebelah kiri? Lalu disusui lagi dan tidak mau lagi, lapor lagi. Akhirnya cobalah kata kakeknya untuk menyusu sebelah kanan. Kata Suwaibah, sebelah kanan tidak mempunyai air dan tidak mau keluar air. Coba, kata kakeknya. Akhirnya dicoba. Ternyata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mau menyusu sebelah kanan dan airnya pun keluar. Nah, ini adalah menandakan bahwa
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang mulia. Padahal susu sebelah kiri itu kalau diketahui adalah susuan daripada anak Abu Lahab. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam semasa lagi kecil sudah tahu bahwa susu yang disusunya kalau menyusu sebelah kiri itu adalah hak milik ponakannya. Nah, sapupu sakalinya, anak paman. Abu Lahab itu pamannya. Nah, anak daripada Abdul Muthalib. Kada mau menyusu, tidak mau menyusu sebelah kiri. Berarti menandakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam suka kepada yang kanan. Nah, itu memberikan pelajaran kepada kita bahwa kanan itu adalah mulia. Sampai orang di luar agama kita pun tidak mau makan dengan tangan kiri. Memicik HP, kada mau memicik HP dengan tangan kiri. Nah, menulis jarang dengan tangan kiri, sebagian ada, tapi kebanyakan dengan tangan kanan. Dan melakukan sesuatu banyak dilakukan dengan tangan kanan ataupun kaki kanan. Nah, ini menunjukkan adalah kemuliaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dibawalah oleh Halimatus Sa'diyah karena adat orang Arab bahwasanya setelah lahir harus disusukan kepada orang lain. Nah, ini kemuliaan dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Datang Halimatus Sa'diyah, di mana mencari-cari untuk mengasuhkan anak. Keliling-keliling tidak ketemu. Ternyata ketemu dengan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika tatapan matanya yang pertama menyentuh ke dalam hati, rasa cinta terhadap baginda Rasulullah tidak bisa dihilangkan. Ketika pandangan pertama dengan bayi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, akhirnya Halimatus Sa'diyah pun mau mengambil baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dibawalah yang tadinya untaknya kurus kering. Ketika membawa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, untaknya menjadi gagah, kuat, dan berjalan mendahului daripada kaum Quraisy yang dahulu mencari-cari orang yang kaya-kaya untuk mengasuhkan anaknya. Bahkan dengan adanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keberkahan Halimatus Sa'diyah menjadi satu yang tidak dapat dipikirkan dengan akal. Karena keberkahannya, kebun-kebunnya, kambing-kambingnya menjadi banyak. Nah, itu adalah keistimewaan daripada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika masih kecilnya, kemudian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika sudah umur 9 tahun, Rasulullah sudah ikut berdagang bersama pamannya Abu Talib. Jadi pelajaran yang mana dengan baginda Rasulullah tidak dapat kita contoh. Beliau juga mengajar, beliau juga berdakwah, beliau juga orang yang sabar, taat, dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pada intinya adalah yaitu dengan ilmu hidup menjadi kita mudah.
Dengan seni hidup menjadi indah, dan dengan agama hidup menjadi terarah. Ilmu adalah pangkal segala kehidupan kita. Seni adalah untuk dapat melebur hati kita yang gersang dan keras, sedangkan agama adalah untuk membimbing kita menuju jalan yang benar dan lurus. Mungkin ini saja dari ulun. Nggih. Ada salah hilap, mohon maaf, dan kurang lebihnya wabillahi taufik wal hidayah. Summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Arbani yang telah menyampaikan materi ceramah tentang Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga apa-apa yang disampaikan oleh Bapak dapat kita teladani, dapat kita laksanakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Acara berikutnya yaitu penutup, dan sebelum acara kita tutup dulu kita akan membaca doa bersama-sama, dan yang membaca doa kita serahkan kepada Bapak Arbani. Kepada Bapak kita persilahkan. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin mitha'i bi rahmatika adada ma fi ilmi la salatan wa salaman daimin bi dawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina wa masyayikhina wa muallimina wa asatizatina qaribana jiranina wa أصدقائنا ولمن أحب فيك ولمن أحسن إلينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمع هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم بارك لنا في ذريتنا ولا تضرهم وفقنا لطاعتك ورزقنا برهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah, acara peringatan Maulid Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam via daring atau online telah kita laksanakan dan berjalan dengan baik dan lancar. Bapak selaku pembawa acara banyak-banyak meminta maaf kepada anak-anak sekalian dan rekan-rekan sekalian jika dalam pelaksanaan acara ini terdapat kekurangan dan kesalahan, dan semoga dapat dimaklumi dan dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makanan.